رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم ووفقنا واهدنا إلى صراطك المستقيم سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم العزيز العليم على كل حرف كتب ويكتب أبد الآبدين ودهر الزاهرين نويت أن أعتكف في هذا المسجد سنة لله تعالى. Mari kita kembali bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang masih memberikan kepada kita taufik dan hidayahnya sehingga pada malam hari ini kita kembali dikumpulkan oleh Allah di tempat yang mulia ini, di tempat yang agung ini. Kembali kita meneruskan pembacaan kitab Al-Hikam. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala selalu mengumpulkan kita di dalam kebaikan dan taqwa. Amin ya rabbal alamin. Wa qala al-Imam Ahmad bin Muhammad la tatlub minhu ay yukhrijaka min halatin liyasta'malaka fi ma siwaha falau aradaka lasta'malaka min ghairi ikhraj. Ujar Sidin, janganlah engkau menuntut daripada Allah bahwa Allah mengeluarkan engkau daripada satu keadaan supaya Allah memperkerjakan engkau akan pekerjaan yang lain. Jikalau Allah menghendaki akan engkau, pastilah Allah pekerjakan akan engkau tanpa melalui menuntut dikeluarkan oleh Allah. Di sini Al-Imam Ahmad Sidin menjelaskan bahwasanya ujar Sidin, janganlah engkau menuntut, janganlah engkau berdoa kepada Allah agar Allah itu mengeluarkan akan engkau daripada satu keadaan supaya Allah pekerjakan engkau akan pekerjaan yang lain. Jikalau Allah menghendaki akan engkau, pastilah Allah pekerjakan akan engkau tanpa melalui menuntut, tanpa melalui berdoa, pasti dikeluarkan oleh Allah. Nah, di sini Sidin menjelaskan bahwasanya apabila seorang hamba itu dia berada pada satu keadaan, janganlah dia itu meminta kepada Allah, janganlah dia menuntut kepada Allah agar keadaannya itu diganti oleh Allah kepada keadaan yang lain. Karena apabila Allah menghendaki, mudah Allah untuk mengganti keadaan yang lain itu, walaupun kita tanpa meminta dan tanpa menuntut kepada Allah. Nah, contohnya ujar Sidin, misalnya kita ulun atau pian diandak oleh Allah pada satu keadaan. Misalnya keadaan kita misalnya miskin. Awas sudah hidup miskin, puluhan tahun sudah miskin. Nah, di dalam kemiskinan itu jangan sekali-kali kita menuntut kepada Allah supaya kita ini sugih, terkecuali
ada tanda-tanda nang disuruh kita itu supaya berdoa, supaya menuntut agar minta sugih. Kita misalnya keadaan misalnya miskin. Nah, di dalam keadaan miskin itu sembahyang kada tertinggal, puasa lancar aja, menuntut ilmu awal aja. Dan dengan kemiskinan itu kada menggangguinya. Nah, orang yang seperti ini jangan menuntut lawan Allah supaya sugih. Jangan berdoa kepada Allah supaya sugih. Nang jelas dahulu jalannya sugih ini kadeda. Hendak sugih modal kadeda. Hendak sugih jangankan modal ijazah aja kadeda, hendak melamar pekerjaan. Artinya orang yang miskin ini bisa hanya pang sugih bisa. Arti bisa ini jarang terjadi. Miskin 10 tahun kesibak intan. Intan nang kayak intan lo bisa hanya sugih. Cuma jarang itu terjadi. Nah, apabila orang sudah berada keadaannya itu miskin, ujar sidin, janganlah. Arti janganlah di sini bukan haram. Arti janganlah di sini apabila kita memperbuat, kita ada beradab lawan Allah, itu ya. Bukannya haram. Apabila kita memperbuat, ada beradab lawan Allah. Karena ilmu tasawuf itu masalahnya adalah masalah adab. Ujar Tuhan, ikam miskinakan, dan ikam dengan kemiskinan itu nyaman sudah, nyaman beribadah, nyaman kawahannya. Lalu inya rebo dengan kemiskinan itu, disuruh inya tadi jangan menuntut, jangan meminta supaya sugih. Artinya meminta berhimat benar, ya Allah sugih akan ulun, sugih akan ulun, menuntut benar. Nah, apabila kita seperti itu jasidin, maka kita kurang adab dengan Allah Subhanahu wa taala. Nah, lalu kita disuruh menuntut kepada Allah, meminta kepada Allah supaya sugih apabila kemiskinan yang kita jalani itu menyusahkan kita, mengganggu kita. Gara-gara miskin sembahyang tertinggal, gara-gara miskin untuk ilmu pada sawat, gara-gara miskin macam-macam aja. Nah, lalunya ya Allah turunlah sakada tahan miskin kayak ini. Masalahnya ulun dengan kemiskinan ini terganggu, sembahyang ulun kada karuan. Nah, ulun menuntut meminta lawan bian, ya Allah mudahan bian sugih akan ulun. Nah, itu bagus. Artinya kada menyalah itu. Nabi Isa sidin tahu sudah Allah menentukan sidin Nabi yang termiskin sedunia, Nabi Isa. Nah, lalu sidin kada menuntut lawan Tuhan supaya minta sugih. Sidin kada menuntut lawan Allah, kada berdoa lawan Allah supaya disugihkan. Kenapa? Karena sidin dengan kemiskinan itu sidin merasa nyaman. Dengan kemiskinan itu sidin merasa lezat. Dengan kemiskinan itu sidin menambah-nambah ibadah kepada Allah. Lalu sidin kada hendak menuntut supaya sugih. Seandainya sidin meminta disugihkan Tuhan, walaupun sidin itu ditakdirkan oleh Allah miskin, tapi mun sidin meminta dikabulkan Tuhan. Artinya diubah Tuhan. Nang tulisan sidin miskin itu cuma mun sidin meminta. Karena sidin orang nang adabnya luar biasa kepada Allah, karena sudah ditakdirkan Allah miskin, terima dengan redha. Amun kita menuntut seakan-akan kita kada menerima tentang
Allah. Nah di situ ada adabnya. Lalu sidin redha dengan kemiskinan itu. Lalu sidin menjalani hidup dengan kemiskinan itu dengan kegembiraan, dengan kesenangan hati. Kenapa? Karena sidin memandang itulah takdir Allah, dan takdir Allah Ta'ala itulah yang terbaik. Lalu sidin itu gembira dengan kemiskinan. Lalu sidin kadang meminta kepada Allah, kadang menuntut supaya disugihakan oleh Allah. Kenapa? Nyaman sudah miskin. Karena di dalam kitab itu ada kelebihan orang miskin, ada kelebihan orang sugih, ada kebinasaan orang miskin, ada kebinasaan orang sugih. Maka oleh sebab itu miskin dan kaya itu adalah keduanya cobaan daripada Allah. Sama aja. Kalau orang sugih itu dicintai Tuhan, kada. Miskin sugih sama di hadapan Allah. Dalam pandangan Allah miskin sugih itu sama, kada beda. Nah membedakannya takwanya. Redha kada dengan kemiskinan, syukur kada dengan kekayaan. Jadi intinya takwa. Kada ada perbedaan antara orang sugih dan orang miskin itu, kada ada perbedaan. Yang membedakannya adalah takwanya kepada Allah. Nah itu yang dimaksud ujar sidin. Janganlah kita itu menuntut kepada Allah dalam satu keadaan yang kita alami, apabila keadaan itu menurut kita jalani baik saja. Dan kalau kita meminta itu asa jauh juga pulang dikabulkan Tuhan. Mau orang miskin hendak sugih, modal kadada napa-napa, pegawai kada kaya orang, bepandir kada bisa kaya orang juga, pendiam. Ini orang sugih itu pertama modal ada, nang kedua lantih, bepandir bisa. Nah terkecuali kita tadi menuntut kepada Allah, nah kita sudah keluar daripada jalur daripada agama Islam. Artinya perbuatan kita nih pina kaya menyalahi dengan sebab kemiskinan tadi. Nah lalu kita disuruh meminta kepada Allah. Nah kemudian contoh yang kedua, sidin mencontohkan seseorang itu dia berada pada keadaan dalam keadaan membujang, puluhan tahun sudah membujang keadaannya nih. Nah ketika dia keadaan membujang 10 tahun sudah, inya menjalani itu nyaman, ibadah nyaman, kada ada mengganggu dalam keadaan bujang tadi. Karena orang nang bujang ini ada kelebihan orang bujang, ada juga kerugiannya. Orang nang balaki bini pun kayak itu juga, ada kelebihan orang nang nikah dan ada juga kebinasaan orang yang nikah. Itu antara dua itu sama. Tergantung ketakwaannya aja lagi kepada Allah. Tergantung keadaannya aja lagi. Kayak apa keadaannya? Punyanya tahan, ayo aja. Punyanya kada tahan, nah disuruh nikah. Nah lalu orang nang puluhan tahun dalam keadaan bujang, kada hendak kawin, orang kawinannya kada hendak. Kenapa jadinya kada hendak? Inya merasakan bahwasanya dengan membujang itu nyaman. Inya merasakan bahwasanya itu satu kegembiraan yang nyaman. Dan inya itu dalam keadaan bujang tadi kada menyebabkan inya itu lalai daripada menuntut ilmu, daripada beribadah. Banyak wali-wali Allah Ta'ala nang hidupnya itu dalam keadaan membujang sampai ke mati. Nah, jadi orang nang membujang ini di dalam kitab itu haram kawin. Orang nang sudah orang itu tenggelam di dalam cinta kepada Allah, luar biasa cinta kepada Allah. Nah, apabila inya kawin mengganggu daripada hubungannya dengan Allah. Nah, itu ada yang mengatakan orang seperti itu haram kawin. Luar biasa sudah cintanya lawan Tuhan. Kada kau ditahan-tahan lagi.
Nah jadi lalu orang yang merasa nyaman dalam keadaan bujang tadi, lalu ia menuntut lawan Tuhan, ya Allah, ulun minta lawan pian supaya ulun dapat bini misalnya. Nah orang yang seperti ini, maka di dalam ilmu tasawuf dipadahkan orang ini kurang adab. Bukan haram, kurang adab. Kenapa? Karena ini sudah ditentukan Tuhan keadaannya kayak itu, dan dalam keadaan itu bagus-bagus saja inya. Bagus-bagus saja, ada jadi masalah. Nah itu keadaan orang yang seperti itu. Nah lalu seandainya orang yang membujang tadi, inya ada nafsu, nafsunya ada, lalu inya dengan nafsu ada tadi, lalu tak ganggu inya sembahyang kada karuan. Orang nang hendak kawin itu kan Masya Allah luar biasa, apalagi orang nang bujang. Orang nang bujang haratan nang umur 17, 18, nah itu luar biasa. Bisa bepada hendak kawinnya lah rumahnya, mungkin kada hakun janya, rumah belum salukut. Jadinya nafsunya itu tinggi, sesuai ke arah situnya hendak. Nah jadi orang-orang yang seperti itu, apabila nafsunya itu kada tertahankan, maka ini itu boleh dan bagus meminta lawan Tuhan agar inya itu dapat beisi bini. Ya Allah, ulun minta lawan pian, mudahan ulun pian biniakan. Kayak apa jalannya supaya ulun dapat rezeki. Nah itu beadab ngerannya lawan Tuhan. Kenapa? Karena inya sudah merasakan kada nyaman dah dalam keadaan membujang tadi. Kada nyaman, pikiran kada ada lagi, sembahyang kada karuan, nuntut ilmu kada karuan lagi nya. Maka oleh sebab itu seorang abah wajib mengawinakan anaknya, nang anaknya itu hendak kawin. Pada gampang banget dia. Ulun bae hendak kawin dah, ulun kada tahan lagi ya ujarna anak, wajib mengawinakan. Mun duitnya ada, mun duitnya kada ada, diberi nasihat dulu anak, kada kawan kayak hendak kawin. Kada kawin dulu, apa kada berduit juga lagi, maka jujuran wah ini larang benar. Ayo kena tahun kaina barang rumah dulu ikam ke gini abah insyaallah kaina ulihan beretanya jual kesan ikam kawin. Nah, itu abah nang bertanggung jawab ngarannya. Ada gampangan orang bisi anak, kewajiban mengawinakan anaknya lalakian bebinian sama aja juga. Ujar nang biniannya manui abahnya, abah apa aja abahnya. Belum bae hendak kawin, semua aja abahnya bersupan bebinian pada hendak kawin. Ada kawai bae lawan siapa aja banyak lawan si anu. Lalu berdatangnya, maka abahnya ini wajib mengawinakan anaknya dengan syarat nang badatang ini dilihat-lihat orangnya bagus, orangnya berakhlak, orangnya penyembahyang. Nah itu bagus, terima aja. Masalah rupa itu nomor 2. Biar muhanya nang kayak nyubi, artinya kada rata muha. Mun rata kada musil. Maka abahnya ini wajib mengawinakan anaknya. Nang anaknya tadi hendak kawin, lawan nang badatang ini dilihat-lihat orangnya baik. Ada orang badatang misalnya dilihat abahnya binanggu orang yang ini. Oh, ini jabahnya preman ini. Cuma preman itu ada 2, ada nang baik, ada nang kada. Oh ini orangnya ketujuh merampok macam-macam ini. Itu boleh abahnya kada mengawinakan, kada kawan kaina ikam abah kada mengawinakan naninya ta. Karena inya kelakuannya kada bagus. Namun nang badatang ini kelakuannya bagus saja, terima. Mun nang badatang pang orangnya miskin, tapi akhlaknya bagus, tapi orangnya berilmu, maka disuruh menerima juga.
dengan syarat tak ni anaknya dulu. Nak si anu badatang lawan nikah. Maaf balah ulun kada hendak bae lawan ninya. Kenapa jabahnya? Ulun kada cinta. Ada kawai bae ulun kada cinta. Ya jabahnya mah kada cinta tuh kada boleh paksa-paksa. Ada orang berdatang. Kenapa jadi abahnya menerima? Aku jabahnya jadi menerimanya itu lantaran inya sugih. Nah ini salah sudah. Salah tuh. Salah benar itu. Menerima karena sugih, maka itu sangat dicela di dalam agama. Walaupun kesugihan itu di antara syarat juga bang orang hidup supaya bahagia. Cuma jangan sampai semata-mata tujuannya kesugihan itu. Nah itu bagi orang yang puja-pujang telah, yang puja-pujang, yang kada hendak kawin, nyaman sudah jadinya mempujang. Nang balo bang, sama aja juga tuh kiasannya baik lelakian atau bebinian. Nang bujang baik lelakian atau bebinian. Bebinian misalnya bujang, aku jadinya nyaman sudah membujang nih. Kada dalam mengganggu, nyaman. Amun belaki gina kalau mengganggu bener macam-macam main mengganggu tu lah. Bila anak kayak ganggunya macam-macam. Nah itu bagus saja ngarannya kada kawin. Nang balu kayak itu juga sama aja juga. Artinya dalam keadaan itu dia merasa nyaman sudah. Ibadahnya nyaman kepada Allah, menuntut ilmunya nyaman kepada Allah, dan dia kadang merasa terganggu dengan keadaannya itu. Nah lalu dijalaninya kehidupannya seperti keadaan yang sudah ditentukan oleh Allah. Dan jangan dia meminta supaya mendapatkan suami, karena inya sudah merasa nyaman seperti itu. Karena kayaknya menjadi isi lagi kena macam-macam kayaknya mengganggu macam-macam. Nah terkecuali dengan keadaannya kayak itu mengganggu. Sarabang alih tadi, alih macam-macam asang alih, pada belaginya asang alih ini. Nah itu ada ngarannya tanda-tanda yang menyuruh kita itu berdoa kepada Allah supaya mencari bini atau supaya meminta lawan Allah supaya mendapatkan laki atau bini tadi. Asa kada nyaman dinya anu pikiran asa kada nyaman. Jangannya sembahyang asa terganggu. Gawian asa kayak macam-macam. Nah, lalu berarti kan tanda. Tapi munnya merasa nyaman aja, nah maka disuruh orang itu tadi kada usah menuntut kepada Allah, kada usah meminta kepada Allah. Nah seumpamanya menuntut juga bang berdoa kepada Allah, kada berdosa. Cuma kurang adab aja lawan Allah. Itu aja kurang adab. Mun dipadahkan berdosa kayaknya salah ulang. Karena di dalam tasawuf ininya masalah adab tadi. Karena adab ini luar biasa. Di dalam hadis Rasulullah, yang paling berat timbangan di negeri akhirat itu adalah ilmu tasawuf orang yang beradab. Timbangannya berat benar. Orang yang berakhlak luar biasa itu ditimbang di dalam neraca timbangan di akhirat itu luar biasa. Kenalnya pahalanya itu. Pian sembahyang itu dengan syarat tak tutup pusat bagi lelakian sampai ke bawah, anggaplah kuali lah, boleh sembahyang sudah. Cuma kurang adab, artinya pahalanya ada banyak. Semakin dia beradab, semakin zahirnya beradab, zahirnya pakaiannya bagus, rapi, kopiahnya rata, kata pusing-pusing.
baju kimaannya rapi, bagus, bajunya bersih, bagus, berminyak harum, bagus, makin kenal pahalanya. Adabnya lawan Tuhan itu makin kenal pahalanya. Imba tu pulang hatinya dipupusakannya. Karena hati kita apabila kada pupus berarti kada beradab lawan Tuhan. Nah, dengan kayak pacarannya supaya hati ini terarah kepada Allah. Jangan sampai berpaling kepada Allah. Apabila berpaling berarti kurang adab sudah. Nah, apabila kawa itu luar biasa itu pahalanya, luar biasa ganalnya. Makin beradab makin ganal pahalanya, makin beradab makin ganal pahalanya. Nah, itu tasawuf seperti itu. Walaupun sah-sah aja sembahyangnya itu. Orang sembahyang Allah Akbar dia ingat lawan Tuhan, enggak tuh kan ingat lagi lawan Tuhan. Sah aja sembahyangnya. Cuma kada beradab bener ya. Kurang sembahyang kimanya beberapa aja baju biasa pusing-pusing. Sah aja sembahyangnya. Cuma kurang adab aja. Kurang adab. Makanya Rasulullah itu diutus menyempurnakan akhlak. Luar biasa Rasulullah itu. Imam Yazid Al-Bustami Sidin dipadahkan orang, wahai Tuan Imam Abu Yazid Al-Bustami, di sana tuh ada wali Allah Ta'ala yang luar biasa hebatnya, karamatnya luar biasa hebatnya. Imam Abu Yazid Al-Bustami ini tergugah hati hendak bilang mengambil berkah si wali yang hebat tadi dipadahkan orang. Orang banyak padahkan wali. Lalu ketika Sidin datangi Sidin, dari jauh Sidin melihat yang dipadahkan wali tadi. Sakainya wali ini berudah ke arah kanan, jaga itu, berudah ke arah kiblat, Lalu apa yang terjadi? Abu Yazid Al-Bustami melihat kelakuan orang itu yang dipadahkan wali, kada jadi Sidin bilang. Kenapa? Tanda-tanda lain wali itu ada. Tanda-tanda yang menunjukkan orang itu bukan wali. Di mana adabnya hanya salah sudah. Adabnya berudah itu salah. Orang berudah itu ke arah kiri kalau lah begimit aja jangan. Adabnya jangan ke arah kanan, jangan ke arah kiblat ke hadapan. Ke arah kiblat, timpah kiblat sana. Kada jadi Sidin. Artinya menandakan wali itu kada ada. Kalau nengaran wali itu jadi Sidin kada mau ke itu kelakuan. Jadi tanda-tandanya itu. Jadi apabila tanda-tanda itu ada, kita boleh kada berkawan lawan orang itu. Boleh. Artinya orang ini kada sesuai dengan syariat agama. Arti kada berkawan itu bukannya kada berlawan, bukannya memutuskan tali silaturahmi, kada. Artinya kada berkawan akrab benar. Ujar orang sekolah pesantren itu sama saliyo ujar orang. Karena adabnya tadi menyalahi daripada syariat agama tadi. Ada misalnya tuan guru atau berisi kawan. Kawan ini kada sesuai dengan syariat. Katuju korupsi, katuju menipu. Nah maka kita disuruh jangan berkawan orang itu. Mengetamuan jaga kuringan aja. Cuma jangan sampai kita berkawan berjalan-jalan berdua lawannya nang akrab benar. Nah, kenapa? Kita tahu, buktinya tahu, tanda-tandanya ada bahwasanya kelakuannya seperti itu. Disuruh kita itu jangan berkawan akrab dengan orang itu. Bukannya haram berkawannya kada. Disuruh jangan nang akrab tadi. Nah jadi lamunnya kita dalam keadaan miskin misalnya, lalu meminta kepada Allah, kada berdosa kita. Cuma tadi banglah menuntut tadi kada beradab aja. Lamun kita dalam keadaan miskin itu dirasa asa nyaman aja. Nah seperti itulah yang dimaksud dengan perkataan Sidin. Kama annahu idza kana al-mar'u ala halatin.
sebagaimana bahwasanya seorang itu tiada mensesuai akan kehendak tujuan, kanat muta'alliqatan bid-din aw bid-dunya, yang adalah keadaan itu berhubungan dengan masalah agama atau dunia, baik masalah agama atau masalah dunia. Janganlah kita menuntut apabila kita keadaan itu merasa nyaman aja. La yanbaghi lahu ayyakumal khuruja minha binafsihi. Tiada pantas kada bagus bagi engkau bahwasanya engkau menghendaki keluar daripadanya, hendak keluar daripada kemiskinan supaya sugih. Jalannya aja kan ada, ajakannya jalannya ada lah, tanda-tandanya yang menyuruh supaya kita itu meminta supaya sugih. Nah, mudah-mudahan kita diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala taufik dan hidayah sehingga kita bisa memahami tentang Allah taala ini. Nah, kadang-kadang kita kada tahu memahami daripada kehendak Allah, itu yang menyebabkan kita sakit hati. Kehendak Allah lawan kehendak kita kada sesuai. Nang nyaman tu kita menyesuai kehendak Allah, nyaman benar tak? Jangan disalahi kehendak Allah. Tahun ini misalnya rusak bani sesuai kehendak Allah. Belum terima ya Allah bani belum rusak. Iya sudah selesai. Apabila dilawan nih kehendak Allah nih yang sakit hati jadinya. Sakit hati jadinya karena kita merasa kada sesuai kehendak kita, banyak ulihan bani kehendak Allah kada. Jadi kada sesuai nih kehendak nih. Apabila kita menyesuaikan kehendak Allah, selesai sudah. Selesai. Berdatang lawan orang, kada terima orang, takut reheng aja sidin. Alhamdulillah sidin kada diterima orang. Itulah kehendak Allah. Jangan dilawani kehendak Tuhan. Kayak apa caranya? Nang lain pulang cari. Banyak aja bini nang lain. Berdatang pulang, kada terima orang pulang 10 kali sudah berdatang, kada terima orang juga. Berarti jadinya kehendak Tuhan kada sesuai dengan kehendak aku. Ada pulang kebinya dilihatnya bina sadang-sadang aja, humasnya akhlaknya bagus saja. Lalu berdatang lagi pulang, kada terima orang pulang, berarti kada sesuai dengan kehendak Allah. Allah menghendaki kada diterima. Walaupun akunya sudah hendak, cuma Allah menghendaki kada diterima. Ya sudah, kehendak Allah sesuaikan dengan kehendak kita. Selesai. Kina ada wayahnya nang kehendak Allah itu pas dengan kehendak kita. Iya nang diterima orang, nah, pas kehendak. Nah itu rahasia daripada rahasia Allah. Nah, jadi macam-macamnya Tuhan ini mullah rahasia karena dunia ini penuh dengan rahasia. Jadi siapa yang memahami tentang rahasia Allah Taala itu, nah itu luar biasa nyamannya. Pun kita kau memahami daripada perbuatan Allah Subhanahu wa taala. Bismillahirrahmanirrahim. Di antara wali Allah Ta'ala Abu Sa'id Al-Imam Hasan Basri, Kana qad ghalaba alaihil khawf, sungguh telah menguasai atas beliau oleh rasa takut. Hibak hati sini lawan takutan Imam Hasan Basri. Hatta ka'anan nar, sehingga seakan-akan api neraka lam tukhlaq illa lahu wahdahu, tiada diciptakan melainkan bagi diri sidin soranganan. Imam Hasan Basri ini merasa daripada saking takutannya lawan api neraka itu, sidin merasa bahwasanya api neraka itu diciptakan gesen sidin soranganan. Allahu Akbar. Nah itu hati wali-wali Allah Ta'ala seperti itu. Pengerasaan itu pengerasaan takut di hati itu seakan-akan api neraka itu dicipta oleh Allah gesen sidin soranganan. Mamin waswasin nabadin huwa min iblis, tiada dari bisikan-bisikan godaan-godaan yang datang maka dia daripada iblis. Jadi sidin bisikan-bisikan yang kada baik itu datangnya dari iblis. Wa kana yaqul idza aradallahu
lam yashghilhu bi ahlin wala waladin. Apabila Allah menghendaki dengan seorang hamba itu baik, Tuhan apabila menghendaki hamba itu baik ya sidin fid dunia, di dalam dunianya, maka Allah kadang menyibukkan, Allah kadang membimbangakan akannya dengan keluarganya dan anak-anaknya. Nah itu Tuhan menghendaki kita itu baik. Jadi kita kalau merasa diri kita nih apakah dikehendaki Tuhan baik atau tidak? Apabila Allah menghendaki kita baik, maka dengan sebab anak, dengan sebab bini, dengan sebab keluarga kada mengganggu ibadah kepada Allah. Aku aja kada tahu beribadah kenapa? Bini bang hendak beribadah secara besar, bini bisa ngomongin macam-macam. Ini. Aku hendak beribadah anak halus. Anak sembahyang berjamaah anak halus, disuruh bini menjaga anak kada kau berjamaah. Nah ini dikehendaki orang kada baik. Karena apabila Allah sudah menghendaki orang itu baik, kada mengganggu bini dan anak itu beribadah kepada Allah. Sampai orang bang ke masjidnya sembahyang, anak bini urusannya. Kada tahu lagi anak tak, anak bini aja menggaduh. Jadi seorang urusan kewajiban sunnah Rasulullah berjamaah. Nah kada mengganggu anak tadi di dalam beribadah kepada Allah. Nah ini dikehendaki orang itu pacangan baik. Nah kebanyakan kita nih ibadah tertinggal, nuntut ilmu tertinggal lantaran bini, lantaran anak. Dengan sebab anak dan bini sibuk, tuntutan bini ini, tuntutan anak ini, sehingga banyak nang usahanya macam-macam sehingga ibadah tertinggal, nuntut ilmu tertinggal. Itu dikehendaki Allah kurang itu kada baik apabila itu menyibukkan inya sehingga ibadah itu tertinggal. Lamun laki itulah betul ke masjid bersembahyang berjamaah, bini menggaduh anak. Bini itu sudah ditulis Allah pahala sama lawan laki nyamannya. Dihitung kayak berjamaah juga bini itu walaunya sembahyang soranganan sama pahalanya orang berjamaah juga. Karena memang tugas bini seperti itu, jaga anak, laki itu beribadah. Nah sampai waktunya namanya aja jaga anak. Hati-hatilah jaga anak lah kalau keluar ke sungai. Nggih. Kada hati-hati menjaga anak berdosa, rabahnya nangisnya berdosa, mun inya kada menjaga, mun sudah dijaga juga masih aja inya rabah, nah itu kada salah. Ini anak kada dijaga-jaga, rabah inya, gugur inya, nah itu salah kita. Kada menjaga Pak. Sudah dijaga juga dengan baik. Itu kada salah lagi. Wa kana yaqulu min syarti tawadhu'i, dan adalah sidin berkata lagi daripada syarat orang yang bersifat tawadhu ayyakhruja min baitihi fala yalqa ahadan, maka tiada dia bertemu akan seseorang illa ra'alahul fadlu alaih, melainkan dia melihat, dia merasa orang nang ditamunya itu lebih baik daripada inya. Nah, itu daripada syaratnya orang bersifat tawadhu seperti itu. Melihat pertemuan kawan hibatnya, melihat orang gila hibatnya, inya kada berdosa, orang gila inya mencuntan kada berdosa, orang gila kita menyuntan kada berdosa, inya orang gila sekadar sembahyang kada berdosa, kita nang kada gila kada sembahyang berdosa. Harat inya pertemuan binatang pulang harat binatang juga, mun inya mati selesai, mun kita mati banyak nanti pertanggungjawabkan oleh Allah, bisa masuk neraka disiksa, harat inya. Nah, jadi syarat di antara syarat orang yang tawadhu seperti itu, merasa pertemuan dengan siapapun, merasa orang tunang harat pada seorang.
mengalih benar inilah. Ya Allah. Wa qala lahu rajulun, dan berkata bagi beliau seorang laki-laki, ashku ilaika qaswatal qalbi. Wahai tuan Imam Hasan Basri, ulun beadu lawan piyana tentang bahwasanya ulun ini karas benar hati. Ulun ini pangarasan benar wahai Imam Hasan Basri. Apa obatnya? Waqala udunu min majalisil dzikri. Ujar sidin, obatnya adalah dekati majelis zikir, dekati majelis ilmu. Mun ikam hendak ampih karas hati, ya sidin duduk di majelis ilmu, ampih karas hati. Orang-orang yang karas-karas hati itu kan tahu duduk di majelis ilmu. Ujar siapa? Imam Hasan Basri. Jangan ujar ulun, biar ujar ulun kaina biar tersinggung kaina. Ujar Imam Hasan Basri, orang nang karas-karas hati kada kawa duduk di majelis ilmu. Karas hatinya. Mohon hakun juga duduknya kada mendengarkan. Apakah nang dikatiknya? Pun inya aja nang digawinya. Kenapa? Inya karas hati. Inya merasa sudah karat. Inya merasa sudah bisa. Lalu, nah itu kan orang karas hati itu seperti itu. Keaku-akuan, merasa hebat. Itu kan yang paling susah, yang dibersihkan, yang paling ngalih benar membersihi orang yang merasakan aku-akuan. Nah itu ngalih benar di dalam ilmu tasawuf itu. Mun hendak nyaman di sini supaya lama hati, duduk di majelis ilmu. Artinya apa? Aku ni kadaharat, aku ni hina, aku hadir. Lalu macam-macam alasan pada hadir itu. Kenapa? Nah, dari Imam Hasan Basri, kerasnya hati itu yang menyebabkan hati itu keras. Mun hendak hampir keras, hadirlah di majelis ilmu. Itu di sini obatnya. Obatnya itu kada miksa grip obatnya, kada budrik obatnya. Biar mencari ke rumah sakit kena uruna karas hati apa obatnya? Kedengali kada obatnya karas hati itu duduk di majelis ilmu. Wa kana yaqulu syarrun nas lil mayit, sejahat-jahat manusia bagi mayit, ahluhu yabqu alaih, keluarga menangisi atasnya. Wala yuhawwinu alaihim qada'u dainihi, dan tiada memudahkan, tiada membayar mereka keluarga tadi utang-utang si mayit. Nah itu sejahat-jahat manusia, ujar Imam Hasan Basri. Sejahat-jahat manusia, orang nang kamatian, tapi orang nang kamatian punya menangis. Kematian anak menangis, kematian laki menangis, kematian bini menangis. Nangis gerau-gerau nangis. Cuma hutang si laki kan dibayarkan, hutang si bini kan dibayarkan. Nah sebaik-baik manusia, ujar Sayyidina Hasan Basri, yaitu kurang nang dia itu memperhatikan si mayit tadi. Mayit ini misalnya ada misi hutang, langsung bayarin. Mayit ini ada misi ini langsung bayarin. Nah itu nang bagus, ujar sidin. Sejahat-jahat manusia yaitu bagi si mayit, keluarga nang menangisi atasnya. Meninggal, menangis, meninggal. Cuma ujar sidin, dan tiada membayarkan hutang si mayit tadi. Nah itu jahat banget. Maka oleh sebab itu ujar bukuhan nang mukaddimah, mun ada si mayit ini berisi hutang, secepatnya untuk dibayari hutangnya. Tiap kali kematian kayak itu, tiap kali kematian kayak itu. Kenapa? Pentingnya hutang si mayit tadi. Itu kejadian di zaman Rasulullah itu. Orang nang mati syahid, cuma banyak berisi hutang. Jadi bayari dulu hutangnya habis kan.
Nah, sisanya itu yaitu hak si waris. Hak waris tak. Jadi apabila sudah selesai hutangnya habis, upah-upah nang menabung, upah-upah mantal kinakan macam-macam memberi itu selesai sudah. Siapa habis duitnya, itulah sudah sehabisnya. Utangnya bayarkan habis, sisanya, nah itulah hak waris. Nah, hak waris. Dan itu pun secepatnya juga supaya diselesaikan. Karena orang yang meninggal dunia ini inya sedih, menangisnya. Kenapa jadi menangis? Karena hutangnya akan dibayar akan, duitnya ada, atau warisnya akan dibagi. Jadi ujar si mayit kepada sayang lawan aku, tapi masalah itu pada diselesaikan. Seandainya diselesaikannya, nah itulah yang disebut dengan bujur-bujur tadi. Itulah yang bagus. Wa kana yaqulu idza aradallahu bi'abdin khairan amatallahu ya'lahu. Dan apabila Allah menghendaki kebaikan bagi seorang hamba, Allah mematiakan keluarganya. Nah, jadi bagus dia orang yang kematian anak, kematian siapa, itu Allah hendak menyuruh kita itu baik. Jadi apabila Allah menghendaki dengan hamba itu baik, Allah mematiakan keluarganya, anak-anaknya, bininya atau lakinya. Wa khalahu lil ibadati, dan bersunyi dia akannya Allah bagi beribadah. Lalu nyaman naik beribadah. Bisa anak banyak kalau tak terganggu beribadah, lalu dimatiakan Tuhan. Nah itu bagus caranya supaya ibadah itu nyaman kepada Allah. Nah jadi dari segi orang itu miskin ada juga kebaikannya, dari orang sugih ada juga kebaikannya, kejahatannya ada juga, sama-sama aja itu. Nah, tergantung kita aja lagi tentang mengetahui masalah itu, tergantung ketakwaan kita kepada Allah. Nah, hingga situ mudah-mudahan kita selalu diberikan oleh Allah taufik dan hidayahnya, sehingga kita ini selalu berada di jalan yang lurus. Amin amin ya rabbal alamin. Fatihah. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammad wa ala alihi washabbihi ajma'in. Allahumma arzuqna fahmal qawi, Allahumma arzuqna fahmal qawi, Allahumma arzuqna fahmal qawi, Allahumma arzuqna fahman nabiyyin wa hifdzal mursalin, Allahumma arzuqna al-ikhlas fi talabil ilmi. Sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi washabbihi ajma'in. Walhamdulillahi rabbil alamin. Wa